Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Terima kasih Pak Pimpinan. Bapak Ibu anggota Komisi 10, izinkan saya melakukan paparan hari ini mengenai topik. Satu adalah rencana kerja dan anggaran Kemendikbudristek tahun 2022, dan yang kedua adalah kebijakan dan anggaran DAK bidang pendidikan tahun 2022. Kita bisa langsung saja masuk ke halaman 4. Seperti yang kita sudah ketahui, tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema nomor 9, reformasi pendidikan dan keterampilan, ini punya tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi. Disinilah kita menyambung dengan prioritas pemerintah pusat ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Ya. Berikut. Total anggaran fungsi pendidikan tahun 2022 itu 20% dari APBN, yaitu 541,7 triliun rupiah. Ya. Dari anggaran tersebut, hanya 14% itu yang dikelola oleh Kemendikbudristek, dan PAGU untuk tahun 2022 adalah sebesar 73 triliun rupiah, ya, 14% dari total. Sisanya itu tersebar di kementerian-kementerian lain di pemerintah pusat, tapi mayoritas ya itu adalah dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa, ya. Jadi melalui transfer daerah. Berikut. Postur anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2022 totalnya itu 541,7 triliun ya. Tetapi anggaran Kemdikbud ya, Kemdikbudristek turun dari 2021 81,53 triliun turun ke 72,99 triliun. Ya, jadi ini akan sangat berdampak kepada berbagai macam program prioritas kita. Berikut. Dari semua pagu anggaran Kemdikbudristek tahun 2022, kalau kita bagi per sumber dana, ya, yang bisa kita dedikasikan untuk program-program itu sebenarnya dalam pagu rupiah murni non operasional, ya, sebesar 41,77 triliun. Ini yang benar-benar bisa digunakan untuk berbagai macam program peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan. Namun dari 41,77 triliun tersebut, ya, yang sifatnya wajib atau ongoing program, ya, yang terus berkelanjutan, itu 34,85 triliun. Jadi mayoritas, super mayoritas daripada anggaran tersebut adalah program-program yang sudah berjalan dan harus kita lanjutkan untuk meningkatkan akses seperti PIP, KIP, tunjangan guru, BOPTN universitas, tunjangan profesi, dan juga contohnya sekolah-sekolah di luar negeri dan beasiswa-beasiswa yang sudah ongoing, yang sudah masih berkelanjutan. Jadi sebenarnya dari semua anggaran di Kemendikbudristek tahun 2022 hanya sebesar 6,06 triliun yang bisa kita gunakan untuk program-program baru yang berhubungan dengan prioritas nasional dan reformasi-reformasi di semua sektor pendidikan. Berikut. Ini ada perbandingan sandingan pagu anggaran Kemendikbudristek tahun 2021 dan 2022, ya, dibagi per program.
Dan kita melihat di masing-masing program itu ada penurunan yang cukup signifikan, sehingga dari 81,534 triliun turun ke 72,994 triliun di 2022. Berikut bisa kita langsung ke halaman 10. Ya, di sini bisa kelihatan dari per Direktur Jenderal, per direktorat pun ini adalah pembagian daripada perbedaan atau delta daripada pagu anggaran 2022 dan kebutuhan kita dan target kita yang sebelumnya. Ya, jadi ini sangat kelihatan baik dari Dirjen Sekretariat Jenderal, kita punya defisit sekitar 2,411 triliun, di Inspektorat Jenderal 26,122 miliar, di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, delta dengan target dan kebutuhan kita itu sekitar 3,098 triliun, ya cukup besar. Untuk Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, kita masih ada defisit sebesar 301 miliar. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, defisit sekitar 77,919 miliar. Di Ditjen Kebudayaan, kami ada kebutuhan sebesar 441,353 miliar. Di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ada defisit sebesar 1,886 T. Di Pendidikan Tinggi ada defisit sebesar 1,344 T. Dan untuk Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ada sekitar 352 miliar. Ya, ini adalah delta atau perbedaan dari pagu anggaran yang disediakan dan kebutuhan atau aspirasi kami sebagai kementerian target untuk 2022. Sekarang kita masuk ke beberapa program dan terutama pada program-program yang terdampak, ya, untuk beasiswa seperti ADEM dan PIP, ini kita memastikan bahwa tidak ada kekurangan dampak ekonomi karena pandemi begitu memukul. Kami merasa ya ini merupakan suatu hal yang akan semakin penting. Untuk tunjangan guru non PNS, ya termasuk tunjangan profesi guru, di sini kita ada kekurangan anggaran sekitar 419,7 miliar. Ya, target kita menurun sebesar sekitar 32.000 orang. Untuk KIP kuliah ini yang defisitnya lumayan besar, ya. Kita punya defisit sekitar 1,26 triliun dan punya kekurangan dari target kita sebelumnya, aspirasi kita sekitar 200.000 mahasiswa. Ini yang punya kekurangan kita dari total target kita. Beasiswa adik, kita ada target kekurangan sekitar 1.082 orang dengan delta anggaran 19,71 miliar. Dan untuk beasiswa unggulan, ini pun kita punya defisit target yang tadinya kita mau penuhi 3.230 orang dengan anggaran sebesar 104,68 miliar. Untuk sertifikasi dosen dan tunjangan guru besar non-PNS, kebutuhan kita 2T tapi hanya dianggarkan 1,5 T, jadi kita punya delta sekitar 422,12 M dan kekurangan target 9.289 orang. Untuk berikut, kita masuk dalam program prioritas kita, digitalisasi pendidikan dan belanja media. Ya. Untuk layanan infrastruktur IT kementerian, ini masih ada kekurangan sekitar 33 miliar.
dan semua aktivitas media dan kehumasan kita ada sekitar 30 miliar kekurangannya. Dan untuk peralatan TIK ya, ini yang harus kita keluarkan daripada APBN dan akan pindah ke DAK fisik, sehingga di sini tadinya kita mau menganggarkan 2,68 triliun tapi tidak bisa dilakukan karena pemotongan anggaran tersebut. Makanya kita menggunakan DAK fisik untuk membantu digitalisasi sekolah kita. Untuk program prioritas kedua, penguatan karakter, prestasi, dan talenta, di sini kita terutama untuk sosialisasi penguatan karakter lumayan terpukul anggaran kita. Kita punya defisit sekitar 43,5 M, ya. Dan untuk penguatan kegiatan ekstrakurikuler itu pun kita tidak bisa menyisakan anggaran untuk saat ini. Jadi benar-benar program 4.676 sekolah itu sementara tidak ada penganggarannya. Berikut. Ya, kita memastikan bahwa program prioritas kita guru penggerak, di mana tanpa program itu kita lindungi akan sangat sulit melakukan transformasi berkelanjutan. Kalau kepala-kepala sekolah kita tidak alumni dari guru penggerak, jadi kita berusaha sebesar mungkin untuk melindungi program tersebut yang akan merubah tata kelola kepemimpinan sekolah-sekolah kita. Tapi untuk program pendampingan pembelajaran guru, misalnya pada sekolah penggerak, yang tadinya target kita 10.000 sekolah, ini terpaksa kita turun ke 5.000 sekolah dengan defisit anggaran 226 miliar. Organisasi penggerak sangat terdampak, tadinya rekomendasi kita sekitar 497 M, tapi hanya tersedia 149 M, jadi defisitnya 348 miliar, dan targetnya sangat berkurang. Defisitnya 53.436 murid yang akan terdampak. Dan untuk sertifikasi guru, PPG Prajabatan dalam Jabatan, ini yang tidak bisa dianggarkan pada tahun depan, tetapi kami merencanakan melakukannya melalui LPDP. Ini adalah terutama PPG Prajabatan yang mau kita benarkan programnya, kita sempurnakan kualitas daripada PPG Prajabatan dan juga dalam jabatan. Dan ini insya Allah bisa kami lakukan via LPDP. Ya. Tapi untuk perekrutan guru ASN P3K, ini menjadi salah satu flagship program kita ya, dan komitmen kita kepada para guru honorer. Jadinya ini kita pastikan bahwa seluruh anggaran akan kami amankan untuk memastikan janji kami bagi semua guru honorer bisa mengikuti tes seleksi di tahun ini dan beberapa kali mungkin di tahun depan juga. Jadi ini kita pastikan karena komitmen kita untuk para guru honorer itu sangat tinggi. Untuk yang berikutnya, peningkatan program peningkatan kualitas kurikulum, asesmen nasional, penjaminan mutu. Ya, di sini ada kekurangan di pendampingan asesmen nasional dan scorecard sebesar 52 M. Dan satuan PAUD Dasmen yang difasilitasi penjaminan mutunya, ini adalah pembimbingan kita, ada defisit sebesar 233,8 M. Ya, dan untuk akreditasi PAUD, PNF dan pendidikan formal, ya. Jadi ini ada penurunan, ada delta atau ada defisit yang cukup besar. Kita kekurangan sekitar 244 miliar. Untuk berikutnya, kita sekarang masuk ke dalam program Kampus Merdeka, di mana ada banyak sekali program yang terdampak. Program studi terbina penjaminan mutu, ya, kita ada kekurangan sekitar 500 prodi,
dari target kita. Dan sebelumnya kita ada program yang sebenarnya sangat dekat di hati saya dengan mahasiswa menjalankan program-program wirausaha yang harus secara signifikan kita kecilkan program tersebut. Jadinya tadinya kita mau mentarget 50.000 mahasiswa, tapi sekarang anggarannya cukup untuk 2.500. Untuk perguruan tinggi, program perguruan tinggi kelas dunia itu juga ada sekitar kurangan 39,2 M. Untuk akreditasi BAN ada kurangan 48 miliar. Jadi jumlah lembaganya itu yang berkurang dari 3.435 ke 2.335. Dan SDM Dikti yang mengikuti peningkatan mutu, pelatihan-pelatihan internal kekurangan sekitar 75 miliar, dan SDM Dikti yang mengikuti pendidikan gelar, ini juga kami ada sekitar kekurangan 40 miliar. Untuk berikutnya adalah program insentif IKU, ini adalah IKU baru kita, 8 IKU yang kita untuk menyederhanakan target-target perubahan bagi perguruan tinggi, dan kami memberikan insentif terhadap itu, dan juga peningkatan riset dan inovasi di perguruan tinggi. Jadinya di sini penerima BPTN non penelitian, ini salah satu insentif IKU, kita ada gap sebesar 512,17 miliar. Untuk BPTN penelitian juga sama, ada kekurangan sekitar 465,49 miliar. Dan untuk penelitian terapan, BPTN penelitian vokasi, ada kekurangan sekitar 78,5 M. Ya, yang tadinya target kita 275, tapi sekarang menjadi 195. Untuk peningkatan vokasi, ya ada beberapa yang karena ini program prioritas dan juga menjadi arahan Pak Presiden, kami mencoba melindungi berbagai macam program di sini, tetapi masih ada beberapa kekurangan, contohnya di SMK Pusat Keunggulan sebesar 63,86 M, dan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi, ya, dan mengikuti pembelajaran di luar kampus, itu kita akan mengurangi targetnya sebesar 1.000 orang karena anggaran yang tidak ada sebesar 50 miliar. Dan untuk upskilling dan reskilling guru kejuruan dan kepala sekolah, di sini yang belum bisa kita anggarkan pada saat ini, jadi target yang 2.600 orang itu dengan anggaran 152 M belum bisa terrealisir untuk tahun depan. Untuk pelestarian budaya, memang kita arahan juga dari baik Pak Presiden maupun prioritas nasional dari kabinet adalah untuk memastikan bahwa tahun depan kita memulai membereskan Borobudur sebagai pusat destinasi kebudayaan dan pariwisata. Jadi ini merupakan satu prioritas yang kami mendapatkan arahan untuk mendukungnya. Di program fasilitasi bidang kebudayaan ada kekurangan sekitar 59,81 miliar, dan penurunan di cagar budaya yang dilestarikan ada kebutuhan sebesar 24,25 miliar. Di desa pemajuan kita kekurangan 33,9 miliar, dan event-event budaya ada defisit cukup besar sebesar 314,34 miliar, ya, dan juga sensor mandiri. Untuk pemajuan bahasa hampir semuanya mengalami penurunan, baik dari lembaga fasilitasi BIPA, lembaga layanan profesional kebahasaan, dan berbagai macam program-program lain untuk membina bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri. Ini di semua programnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari topik yang pertama mengenai rencana kerja dan anggaran Kemdikbudristek tahun 2022.